Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope all of you in a good health. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke, with me again, with me Miss Ica. Ketemu lagi sama Miss Ica. And for this meeting, we will discuss about simple past tense. Dan hari ini, pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi, akan membahas tentang simple past tense. Oke. Kita ngebahas tentang simple past tense, Miss Ica kenalin dulu nih, komponen yang, sangat penting dalam materi ini, yaitu tentang kata kerja, ya. Kata kerja kalau dalam bahasa Inggris itu terbagi menjadi 2 jenis, ada regular, ada irregular. Apa sih perbedaan di antara kedua itu? Perbedaannya adalah pembentukan kata kerjanya itu sendiri. Di mana kalau regular, tambahan katanya itu, tinggal ditambahin ed belakangnya, seperti itu. Nah, kalau misalnya irregular, itu, kita harus menghafalnya. Karena apa? Karena perubahannya sangat sangat, tidak kita bisa formulasikan seperti irregular. Irregular itu bisa sangat berbeda dari kata kerja pertama, begitu. Ya, apa aja contohnya? Contohnya di sini dari regular, bisa saya contohkan study, di verb pertama dan perubahannya menjadi studied, verb 2-nya. Dan untuk yang terhalang ini dari kata play menjadi played, gitu ya. Bisa juga contoh lainnya ada cook menjadi cooked, gitu. Ini adalah contoh dari regular verb. Yang, selanjutnya adalah irregular, di mana contoh pertama Miss Ica sebut di sini adalah eat. Nah, perubahan kata kerja keduanya menjadi ate. Contoh yang kedua adalah go. Nah, ini berubah banget nih, go itu menjadi when tahu-taunya. Ya, ini mau nggak mau harus kita hafal ya, gitu, biar supaya kita tahu pembentukan kalimatnya, pembentukan kata kerjanya untuk membuat sebuah kalimat, gitu ya. Nah, kenapa kita harus kenalan dengan regular verb, irregular verb, perubahan kata kerja, begitu. Kenapa? Karena dalam simple past tense kita harus menggunakan kata kerja kedua, gitu ya. Kalau untuk lebih lanjutnya, yuk kita simak penjelasan berikutnya. Oke, biar lebih jelas lagi ya. Kita masuk Kita masuk ke definition atau definisi atau arti dari simple past tense. Simple past tense itu apa sih? Nah, ini di artinya adalah an action that occurred in the past. Jadi sebuah kejadian yang terjadi di masa lampau atau masa lalu gitu. Nah, masa lalu itu maksudnya gimana? Masa lalu itu semalam itu udah termasuk masa lalu. 2 hari yang lalu itu masa lalu. Seminggu yang lalu, setahun yang lalu itu masa lalu ya. Dan bahkan 1 jam, 15 menit, 1 detik sebelum sekarang itu udah termasuk masa lalu. Dan kalau misalnya kita mau buat ke dalam, kalimat, sebuah kalimat bahasa Inggris itu berarti formulanya masuk ke simple past tense gitu ya. Bisa dipahami? Semoga bisa ya. Jadi, simple past tense itu adalah mengungkapkan, kejadian yang sudah terjadi, seperti itu. Kejadiannya kemarin nih, kemarin aku main bola." Nah, itu bahasa Inggrisnya gimana kita pelajari di sini, gitu ya. Selanjutnya, di sini Miss Ica ada example, ada contoh kalimat-kalimat dalam, simple past tense itu sendiri. Nah, kalimat yang pertama ada Manda came to school on the last Sunday. The second sentence is Manda did not came sorry, Manda did not come to school on the last Sunday, and the last sentence number 3 is did Manda come to school on the last Sunday. Ada yang tahu artinya apa dari ketiga kalimat ini?
Iya, betul sekali. Manda datang ke sekolah pada hari Minggu lalu gitu. Last Sunday Minggu, hari Minggu lalu. Nah, di kalimat ke-1 di sini bisa kita temukan kata came. Kata came ini adalah pembentukan kata kerja kedua dari kata come yang tulisannya C-O-M-E ya. Nah, ini berubah menjadi kata came, kenapa? Karena di sini kejadiannya masa lalu. Kok bisa tahu? Ya, di sini ada kata last Sunday, hari Minggu lalu gitu. Jadi kata kerjanya harus pakai kata kerja kedua. Lalu bagaimana untuk nomor 2 dan nomor 3? Itu kan bukan came pakainya, tapi come. Nah, kita bahas ya. Untuk nomor 2 ini adalah kalimat negatif, di mana kalau kalimat negatif harus pakai did not gitu. Dan ketika sudah ada did, kata kerjanya harus kembali menjadi kata kerja pertama. Karena yang mewakili untuk simple past tense-nya adalah cukup did-nya aja. Jadi did di sini sudah mewakili bahwa kejadian ini terjadinya masa lalu, selain kata-kata last Sunday. Itu ya. Jadi pakai did not, kalau pakai did not itu harus pakai verb 1. Kita lanjut ke nomor 3, sama halnya dengan nomor 2 karena di sini diawali dengan did yang berarti apakah. Apakah Manda datang ke sekolah pada hari Minggu lalu? Ini kurang question mark ya, kurang tanda tanya, but it's okay. Nah, di sini karena sudah ada kata did, maka kata kerjanya itu harus kembali ke kata kerja pertama. Seperti itu ya. Jadi setelah did itu harus ada subjeknya atau orangnya itu siapa kamu tulis. Did Manda come gitu. Ya, dari apa nih namanya? Contoh-contoh kalimat ketiga kalimat ini sudah paham ya bagaimana formulanya? Ketika kalimat itu positif, berarti kata kerjanya pakai kata kerja keberapa? Bagus. Ketika ketika kalimatnya kalimat negatif, berarti kita harus bagaimana? Ya, di situ harus ada kata harus ada kata did yang ditambah not, lalu kata kerjanya pakai kata kerja keberapa? Alright, pakai kata kerja pertama, betul sekali. Dan untuk kalimat yang ketiga, di sini ada did, diawali dengan did, lalu diikuti dengan subjek dan kata kerjanya. Kata kerja keberapa? Betul sekali, karena sudah ada did, lagi-lagi karena ada did, maka kata kerja yang digunakan adalah kata kerja pertama. Betul sekali. Ya, next. Kita lanjut ke time signal. Ya, time signal tadi yang sudah Miss Ica contohkan di bagian 3 kalimat tadi, itu, time signal-nya adalah last Sunday, begitu ya. Jadi, time signal itu apa? Waktu, ciri waktu, ciri-ciri yang mencirikan kalau, "Oh, ini masuknya ke simple past tense loh, karena ada last Sunday," gitu. Karena last Sunday itu kan, hari Minggu lalu. Nah, hari Minggu lalu udah otomatis itu kejadiannya sudah berlalu, gitu. Kalau sudah berlalu maka kita pakai simple past tense. Nah, selain last Sunday apa aja kata-katanya yang menunjukkan, eee, kalau kalimat itu tuh simple past tense masuknya. Nah, di sini ada 2 days ago, ada bisa juga yesterday, bisa juga last night. Ada lagi nggak ya kira-kira dari ketiga ini? Oh, tentu ada banyak. Ada last week, ada last month. Last week itu sepekan yang lalu gitu. Nah, last month itu 1 bulan yang lalu. Ada lagi? Iya, ada lagi. Ada last year, 1 tahun yang lalu, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, bagaimana penjelasan Miss Ica untuk simple past tense kali ini? Dapat dimengerti? Alhamdulillah, semoga semuanya dapat mengerti ya, bagaimana pembentukan kalimat dalam simple past tense. Oke, di di sini I have 4 pictures.
Miss Ica punya 4 gambar yang berbeda, bisa kamu lihat masing-masing aktivitasnya berbeda juga ya. Nah, dari keempat, gambar ini, coba kamu buat. Boleh itu dalam kalimat positif, boleh dalam kalimat negatif, boleh dalam kalimat tanya. Tapi dengan syarat, kalimat yang kamu buat adalah simple past tense, seperti itu ya. Jadi buat kalimat simple past tense berdasarkan gambar yang ada di sini. Berdasarkan 4 gambar yang tertera pada layar, laptop atau HP kalian masing-masing. Ya, seperti itu aja, penjelasan simple past tense dari Miss Ica. Semoga semuanya dapat mengerti, semoga semuanya dimudahkan untuk belajar, mendapatkan pengetahuan yang baru lagi. Miss Ica akhiri pertemuan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum.